Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat menyaksikan kajian kali ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah dalam kesempatan ini saya akan memaparkan atau menyampaikan mengenai nuzulul Quran dan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Nuzulul Quran dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam jilid 1 halaman 134 karya Abdul Aziz Dahlan menyatakan bahwa nuzulul Quran terdiri dari dua kata, yaitu nuzul dan Al-Quran, yang artinya turunnya Al-Quran. Maksud turunnya di sana tidak dapat kita maknai secara lafdiyah, yaitu turunnya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, karena Al-Quran bukan merupakan bentuk fisik ataupun materi, tetapi dapat kita maknai secara majazi, yaitu penyampaian informasi atau penyampaian wahyu. Jadi nuzulul Quran adalah penyampaian wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari dunia gaib ke dunia nyata dengan pelantara malaikat Jibril alaihi salam. Menurut Mana Al-Qatan, terdapat beberapa pendapat mengenai proses turunnya Al-Quran. Yang pertama, menurut Ibnu Abbas dan sebagian ulama lainnya, bahwa turunnya Al-Quran itu secara sekaligus ke Baitul Izzah atau langitnya bumi. Kemudian secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama kurun waktu 23 tahun. Yang kedua, menurut Asy-Syabi'. Siapakah itu Asy-Syabi'? Asy-Syabi' adalah Amir bin Sarahil. Beliau adalah tabi'in besar dan guru Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwa turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran itu adalah turunnya pertama kali Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Jadi perbedaan pendapat tersebut dalam tahapan penurunannya. Yang pertama ada dua tahapan, yaitu secara sekaligus ke Baitul Izzah, kemudian secara berangsur-angsur. Dan pendapat kedua hanya ada satu tahapan, yaitu secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kedua pendapat tersebut memiliki dalilnya masing-masing. Pendapat pertama sesuai dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi sudah saya bacakan. Pendapat yang kedua sesuai dalam surat Al-Isra ayat 106. Nah, selain itu ada juga pendapat lain, yaitu pendapat Az-Zarqani dalam bukunya Manahil Al-Irfan. Beliau berpendapat ada 3 tahapan dalam penurunan Al-Quran. Yang pertama, diturunkannya ke Lauhil Mahfud. Setelah itu diturunkan ke Baitul Izzah. Setelah dari Baitul Izzah diturunkan ke pada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Setelah kita mengetahui bagaimana proses turunnya Al-Quran, di sini saya akan membahas mengenai tanggal nuzulul Quran. Dalam penanggalan nuzulul Quran juga terdapat beberapa pendapat. Pada pendapat pertama, menurut Ibnu Abbas dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan tersebut bertepatan pada saat wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, pada saat Nabi berkhalwat di Gua Hiro.
Nah, 17 Ramadan itu bertepatan pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Adapun Syekh Syafiur Rahman berpendapat bahwa nuzul Al-Quran itu terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Mengapa tanggal 21 Ramadan? Karena beliau berpendapat bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, pada saat turunnya wahyu, hari Senin itu bertepatan pada tanggal 7, 14, 21, dan 28. Nah, 10 hari terakhir di bulan Ramadan bertepatan dengan 21 Ramadan. Setelah kita mengetahui apa itu nuzulul Quran, proses turunnya Al-Quran, beberapa tahapan-tahapan dalam penurunan Al-Quran, dan penanggalan nuzulul Quran, walaupun berbeda-beda pendapat, jangan sampai kita menjadikan perbedaan tersebut menjadi umat Islam terpecah belah. Tapi kita harus saling menghargai, menghormati perbedaan pendapat tersebut. Selanjutnya mengenai kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran. Itu ada 8 poin. Yang pertama, mengimani Al-Quran. Iman adalah percaya. Jadi kita mempercayai bahwa Al-Quran itu benar, bahwa Al-Quran itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad tapi kalamullah. Nah, dan kita meyakini bahwa isi kandungan dalam Al-Quran itu benar-benar ada, benar-benar nyata, benar-benar real gitu. Setelah meyakini Al-Quran, kita berkewajiban untuk membaca Al-Quran, karena di dalam hadis juga dijelaskan orang yang membaca Al-Quran akan diberikan pahala. Orang yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran akan diberikan pahala dan dilipat gandakan. Kemudian yang ketiga yaitu mentadaburi, mengetahui isi kandungan maksud dari Al-Quran. Jika kita telah mentadaburi, telah mengetahui isi kandungan Al-Quran, kita pasti dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu kewajiban yang keempat, kita harus menghafalnya, karena dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang menghafal Al-Quran kelak di akhirat akan memakaikan mahkota kepada orang tuanya. Kemudian kewajiban kita yang kelima yaitu mengamalkan kepada diri kita, yaitu kan di dalam Al-Quran terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan bagi kita. Bila kita dapat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, berarti kita sudah dapat mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang keenam yaitu mendakwahkan dan mengajarkan kepada yang lain. Selain kita menghafal, membaca, mentadaburi, kita juga harus mengamalkan ilmu tersebut supaya ilmu kita bermanfaat bagi semua orang. Karena dalam hadis juga amal yang tidak akan putus-putus amalnya setelah kita meninggal, salah satunya yaitu ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketujuh adalah memperjuangkan dan membela Al-Quran. Kita harus memperjuangkan nilai-nilai Al-Quran supaya tegak, supaya dapat diaplikasikan, dapat terrealisasikan. Dan apabila ada orang yang menghina Al-Quran, menghina isi kandungan Al-Quran, kita harus membela Al-Quran. Sebagai umat muslim kita harus membelanya, karena siapa itu yang rela kitab sucinya dicela, dihina? Pasti tidak rela kan. Nah, jadi oleh karena itu kita harus membela Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah mengaplikasikan di masyarakat. Nah, jika Al-Quran telah teraplikasikan di dalam masyarakat, otomatis kehidupan dalam masyarakat itu akan aman, nyaman, tentram, adil, karena di dalam Al-Quran terdapat beberapa petunjuk, beberapa larangan, dan yang lain sebagainya. Dari 8 poin tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa iman, ilmu, amal. Iman, yang pertama iman. Kita harus mengimani Al-Quran. Ilmu, kita harus mencari ilmu dengan cara membacanya, mentadaburinya, menghafalnya. Nah, terus kita harus mengamalkan iman, ilmu, amal. Mengamalkan Al-Quran, mengamalkan dalam diri pribadi, mengamalkan dalam masyarakat, dan yang lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan kesalahan tersebut mutlak dari diri saya pribadi. Apabila terdapat pendapat yang berbeda atau ada ilmu yang lebih lagi, bisa di-share di kolom komentar supaya kita dapat berbagi ilmu dan ilmu kita bermanfaat bagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.